malam Ibu minta sih, Ibu sebagai seorang psikiater ahli kejiwaan, gimana sih Ibu melihat keadaan yang saat ini uh, ada berita yang mengejutkan sekali, seorang ibu melakukan pembunuhan anaknya, habis itu setelah itu dia baru bunuh diri juga. Ya. Gimana Ibu menanggapi itu? Sekarang kita lihat membunuh anaknya itu kenapa? Apakah membunuh anaknya karena dia depresi atau karena situasi ekonomi atau karena sakit jiwa atau karena suatu keadaan dipaksakan. Tapi dalam hal ini yang terjadi adalah dia sudah betul-betul putus asa karena keuangan. Kita bisa lihat bahwa hutangnya terus-menerus bertambah. Hutang itu tidak bisa diatasi. Jadi artinya dia sudah menghadapi suatu masa depan yang sudah sangat suram dan tidak ada harapan untuk bisa diatasi. Maka yang dilakukan adalah dia lebih baik bunuh diri. Tapi bagaimana dengan anaknya? Kalau dia beranggapan bahwa anaknya ini hanya akan sedih karena hutang yang terlalu besar, karena masa depan anaknya pasti tidak akan baik, maka mungkin saja dia betul-betul sudah terlalu putus asa dan lebih baik daripada anaknya nanti menjadi sengsara, lebih baik dia biar anaknya mati saja, dibunuh. Tapi kita bisa buktikan juga bahwa akhirnya dia juga bunuh diri. Udah, apakah harus seperti itu bisa menyelesaikan masalah? Padahal kan kalau kita pikir-pikir seseorang, psikologis seseorang itu untuk hal ekonomi baru saja hal ekonomi, masih banyak hal-hal yang lebih berat mungkin. Kenapa untuk hal ini aja dia tidak bisa melewati itu? Kita jangan lihat dari segi apakah ini bisa mengatasi atau tidak. Kalau orang sudah putus asa, dia sudah tidak berpikir secara waras. Jadi keadaannya demikian parahnya sehingga sudah tidak bisa berpikir secara waras. Kalau sudah tidak waras, emosi yang bekerja. Emosinya emosi apa? Emosi dan kesedihan yang terlalu berlebih dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri, dan untuk anaknya juga harus dibunuh agar tidak mengalami stres, penderitaan yang terlalu berkepanjangan. Ini apakah juga dibeban dari kasusnya suami hingga akhirnya dia menjadi tumpuan untuk menyelesaikan masalah dan tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah dengan akhirnya mengakhiri hidup itu menjadi jalan yang akhirnya dipilih, Bu? Sekarang karena itu yang kita lihat tetap ada masalah. Masalahnya masalah besar. Tapi masalahnya sudah demikian beratnya sehingga akhirnya sudah terlalu depresif dan akhirnya yang menentukan adalah emosinya yang bekerja, bukan pemikirannya. Karena kalau dia berpikir secara logika, mungkin saja tetap tidak teratasi. Tapi bisa saja tidak teratasi, maka dia tetap kelaparan sampai mati, itu bisa juga kan sebagai pilihan. Tapi dalam hal ini kalau sudah emosi bekerja, sudah lebih baik mati saja langsung daripada mati secara pelan-pelan karena tidak ada uang. Oke, Bunda sebagai seorang psikiater ahli kejiwaan juga, apa sih yang harus dilakukan untuk pemerintah ini untuk supaya ekonomi masyarakat bawah itu ibarat kata bisa membantu atau bisa lebih membaik lagi, Bun? Sebetulnya kalau secara teoritis harusnya sampai level bawah pun harus minimal cukup untuk makan. Seharusnya makan dan sekolah itu yang bisa membuat kita masih mempunyai masa depan. Karena kalau anak-anak tidak sekolah, apalagi juga tidak makan, apa masa depan mereka? Tapi kalau misalnya, ya pas-pasan tidak perlu hidup mewah. Barangkali ya cuma punya motor atau punya sepeda sekalipun juga tidak masalah. Tapi tetap makan dengan gizi yang cukup, walaupun tidak mewah. Jangan mengharapkan kemana, tapi cukup pakai telur misalnya dan sayur dan nasi, tapi cukup. Kemudian sekolah yang juga untuk suatu pendidikan, maka kedepannya masih ada masa depan, masih ada harapan. Tapi kalau sudah sekolah juga terganggu, lalu kemudian makan juga sudah terancam, otomatis sudah tidak punya masa depan.
lihat saja seperti yang terjadi di Afrika kan, sampai busuk lapar kan tidak bisa apa-apa gitu. Oke Bunda, miris sekali mendengar seorang anak yang tega membunuh anaknya demi keadaan ekonomi yang begitu miris ya Bunda. Terus apa sih Bun yang mungkin yang bisa langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi? Pertama, kita jangan menganggap bahwa kejam sekali membunuh. Ya. Jangan menganggap begitu, karena dia beranggapan demi supaya anaknya nanti tidak susah, maka anaknya dibunuh. Jadi pola berpikir orang itu berbeda. Lalu dalam langkahnya kita mengikuti bagaimana orang-orang yang sudah stres. Kalau kita tanya sebelumnya ke tetangga-tetangganya atau ke lingkungannya, maka dia juga pernah mengatakan stresnya pada orang lain, pernah diucapkan, dan pada saat itu perlu diintervensi. Tapi kalau mau betul-betul tuntas, atasilah situasi ekonomi negara. Sekarang kan ya boleh dikatakan masih di kalangan bawah itu masih sangat susah. Tapi di kalangan menengah pun jangan dianggap tidak mungkin ada bunuh diri. Karena ekonomi yang dianggap susah itu adalah ekonomi berdasarkan suatu yang subjektif. Jadi misalnya kita biasa pakai mobil, pakai apa, kemudian sekarang kita hanya pakai motor, itu juga suatu stres ekonomi juga. Tapi stres ekonomi secara subjektif. Miris juga nggak melihat kejadian seperti ini, udah kesulitan ekonomi, terus utang pinjol dan segala macam yang dampaknya begitu besar dan berat, khususnya buat rakyat kecil yang stres lah, banyak utang dan segala macam, dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Hutang harus kita lihat. Hutang itu betul-betul untuk apa? Kalau hutang untuk judi, ya itu soal mental itu lain. Tapi kalau hutang itu untuk mengatasi makan anak, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang terpaksa dilakukan. Hutang untuk misalnya menyekolahkan anak dalam taraf minimum, itu pun dianggap sesuatu yang perlu dilakukan dengan cara apapun, antara lain dengan cara hutang. Berarti kedepannya harus ada perlu perhatian khusus dari pemerintah setempat untuk mengatasi masalah ini, berarti misalnya dengan BLT memberikan bantuan langsung tunai, terus uang beras gratis, biaya sekolah gratis dan segala macam, itu menjadi solusi juga kedepannya. Jadi secara teoritis memang memberikan uang itu salah satu solusi. Tapi kalau kita lihat dalam faktanya, apakah itu solusi? Karena kita tahu bahwa diberikan sumbangan, tapi sumbangan itu ternyata diberikan pada orang-orang yang cukup mampu, bukan pada mereka yang akhirnya membutuhkan. Jadi semuanya betul-betul kita nilai secara fakta. Tapi seandainya diberikan kesempatan kerja, itu kan sudah sesuatu yang tidak perlu tidak akan dikorupsikan lagi. Apa yang mau dikorupsikan? Ya, bekerja dapat uang. Tapi sekarang kalau kesempatan tidak ada, kesempatan kerja tidak ada, dan akhirnya harus meminjam atau diberikan sumbangan, apakah betul sumbangan akan ke dirinya? Itu perlu dipertanyakan. Cukup. Udah. Bu, yang kedua Bu, Itu tentang ya. ejaculation